Selamat pagi Nenek Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita semua sehat ya. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan dan menggunakan masker jika ada keperluan mendadak ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran kita yaitu PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu sambungan yang minggu lalu ya, yaitu langkah penyusunan harga pokok produksi. Bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan itu, yaitu menghasilkan laba untuk melangsungkan hidup atau kemajuan perusahaan, ya kan? Dimana tujuan setiap perusahaan itu harus dan bagaimana caranya supaya tetap laba itu meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk itu perusahaan perlu atau wajib mengkalkulasikan biaya produksi sebagai dasar perhitungan harga pokok produksi. Dalam menentuan harga pokok produksi itu terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode full costing dan yang kedua variable costing. Metode penentuan harga pokok produksi dengan cara metode penentuan harga pokok produksi adalah cara atau unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Ada dua tadi Bu bilang kan. Yang pertama yaitu full costing. Yang A full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang mana terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, baik yang berlaku variabel maupun tetap. Nah, anak-anak Ibu, ini dia penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan full costingnya ya. Nah, di sini sudah terlihat biaya bahan bakunya, tenaga kerjanya. Nah, ini dia total harga pokok produknya untuk per 1 unit barang yang akan dijual nanti setelah ini semua dihitung ya. Yang kedua itu dia ada variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksinya saja. Kalau tadi dia full costing, katanya penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua biaya produksi. Nah, itu dia ya. Yang ini dianya penentuan harga pokok produksi dengan pendekatan variable costing, metode variable costing. Sudah terlihat di sini ya. Bedanya dia di mana dengan yang tadi. Nah, ini dia akhirnya total harga pokok produk untuk 1 unit produk yang dijual setelah dilakukan biaya berapa, biaya bahan pokok, tenaga kerja langsung, biaya oper pabriknya dan yang lain-lainnya untuk menentukan berapa harga untuk satu total produk. Sekarang kita masuk ke dalam komponen harga pokok produksi. Komponen harga pokok produksi terdiri dari 4, yaitu yang pertama dia ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang melekat dan dapat diidentifikasi secara jelas pada produk. Jadi maksudnya di sini biaya bahan baku ini bahan utama dalam pembuatan satu produk. Nah, misalkan
kita mau memproduksi suatu perusahaan memproduksi satu buah kursi. Nah, di situ bahan utamanya apa? Yaitu kayu. Berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat satu kursi? Itu maksudnya dia, yaitu biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, dia ada biaya bahan pembantu atau bahan penolong. Bahan penolong merupakan bahan yang meski dimanfaatkan dalam proses produksi, namun bukan merupakan bagian dari bahan baku utama untuk produk yang dihasilkan. Nah, bahan pembantu atau penolong ini sama dengan bahan tambahannya. Nah, tadi Ibu contohkan suatu perusahaan memproduksi kursi. Dalam pembuatan satu kursi, tadi ada Ibu contohkan bahan bakunya apa? Yaitu kayu. Berapa biayanya untuk membuat satu kursi? Yang dimaksud dengan penolongnya di sini apa, Bu? Supaya lebih cantik kursi itu bisa kita cat kan? Nah, cat itu tadilah sebagai bahan pembantunya. Nah, itu juga dikira dalam harga pokok produksinya ya, tetap dikira. Kemudian dia yang ketiga ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah tenaga kerja manusia. Ini ada yang langsung berhubungan dalam pengerjaan proses produksi, ada juga yang tidak berhubungan dengan pengerjaan proses produksi. Artinya di dalam biaya tenaga kerja di sini dia dapat dibagi dua. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Contoh dia biaya langsung itu apa? Contohnya gaji atau upah yang dibayarkan kepada setiap karyawannya. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung apa? Itu dia masuk ke dalam yang keempat, yaitu biaya overhead pabrik. Merupakan biaya umum selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, contohnya biaya penyusutan, biaya-biaya listrik air, telepon, asuransi, perbaikan mesin, dan masih banyak lainnya. Itu dia biaya overhead pabrik. Nah, untuk di pembahasan kali ini, Ibu memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, coba sebutkan metode yang digunakan ya. Sebutkan 2 pendekatan yang digunakan untuk menghitung unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Tadi pertama udah Ibu jelaskan ada 2 ya, yang A dan yang B. Kemudian yang kedua, tuliskan komponen yang termasuk ke dalam harga pokok produksi. Dan yang ketiga, coba jelaskan pengertian bahan pembantu atau penolong. Bagi anak-anak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan kirim ke WA pribadi Ibu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat pagi.